Aku menjelaskan materi transaksi entitas hidup dan entitas anak pada aset tetap. Nah, di bab 5 kemarin kita telah berbicara tentang bab 6, yaitu transaksi yang hubungannya dengan penjualan terkait dengan aset tetap ketika induk menjual aset tetap ke anak ataupun sebaliknya. Nah, pada bab 6 kali ini penyusunan laporan keuangan konsolidasian setelah periode akuisisi, di mana terdapat transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Kalau di bab 5 kemarin, itu terdapat transaksi yang berhubungan dengan persediaan, penjualan, persediaan, dan penjualan jasa atau pemberian jasa. Nah, sekarang ini kita masuk ke materi yang berhubungan dengan transaksi dalam kaitan dengan aset tetap, masih melibatkan antara entitas induk dan entitas anak. Nah, di sini apakah dalam bentuk transaksi hulu, apakah dalam bentuk transaksi hilir. Kemudian, pada materi bab 6 ini, di samping pembagiannya adalah berdasarkan transaksi hulu hilir, maka pembagian berikutnya adalah aset tetap ini terdapat dua jenis, yaitu aset tetap yang mengalami penyusutan dan aset tetap yang tidak disusutkan. Nah, untuk transaksi hubungannya dengan penjualan aset tetap yang tidak disusutkan, misalnya yaitu tanah, dan transaksi yang berkaitan dengan penjualan aset tetap yang disusutkan, misalnya itu peralatan, mesin, dan bangunan. Nah, pada kali ini kita bahas tentang transaksi antara entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya dengan penjualan aset tetap, yaitu aset tetap yang tidak disusutkan. Nah, transaksi penjualan aset tetap ketika dua perusahaan sudah bergabung menjadi suatu entitas yang bersatu menjadi satu kesatuan usaha, maka antara mereka itu akan terjadi transaksi baik hulur maupun hilir. Salah satunya adalah transaksi dalam penjualan aset tetap. Aset ini sudah diketahui diatur dalam PSAK nomor 16 yang aset tetap ini akan digunakan untuk mendukung operasional perusahaan. Bisa juga untuk menghasilkan barang produksi. Nah, selanjutnya dampak terhadap pencatatan pada entitas induk dan juga jurnal eliminasi. Nah, bagi perusahaan induk ketika dia menjual aset tetap kepada anak, maka itu disebut disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Kita sudah mengetahui bahwasanya penghentian aset tetap itu bisa karena aset tetap itu dijual, bisa juga karena aset tetap itu dihentikan penggunaannya, dan bisa juga terjadi karena aset tetap itu diserahkan kepada pihak lain. Maka di dalam pencatatan pembukuan aset tetap kita itu tetap dihapuskan. Nah, bagi perusahaan anak yang membeli aset tetap dari perusahaan induk itu disebut memperoleh aset tetap. Nah, untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap, caranya itu kita bisa membandingkan selisih antara harga jual aset tetap tersebut dengan nilai buku dari aset tetap tersebut di tanggal penjual. Nah, jika lebih tinggi dari harga jual dibandingkan dengan nilai buku aset tetap, dibandingkan dengan buku nilai aset tetap tersebut di tanggal penjualan, maka kita akan mengakui adanya keuntungan dari penjualan aset tetap. Tapi kalau sebaliknya lebih tinggi dari nilai buku dari aset tetap, kita pada saat kita menjual dibandingkan harga jual, maka kita akan mengakui itu sebagai kerugian. Selanjutnya, perusahaan induk akan mencatat jurnal transaksi yang hubungannya dengan keuntungan ataupun kerugian. Kemudian, waktu proses menyiapkan laporan keuangan konsolidasian yang akan menangguhkan pencatatan dari keuntungan atau kerugian ini dianggap sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Keuntungan atau kerugian dari penjualan persediaan itu dikatakan belum terrealisasi sampai barang dagangan tersebut dijual oleh perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi. Nah, aset tetap yang tidak disusutkan itu misalnya kan tanah. Nah, kita akan mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap itu sudah terrealisasi kalau yang dijualnya adalah tanah. Ini kalau yang menjualnya induk ke anak. Nah, ketika anak telah menjual aset tetap
berupa tanah kepada perusahaan dan afiliasi, keuntungan atau kerugian itu dikatakan sudah terrealisasi selama aset tetap itu ataupun tanah itu masih berada di perusahaan anak sebagai pembeli, maka dikatakan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset atau penjualan tanah itu belum terrealisasi. Nanti ada pencatatan untuk mencatat penangguhan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Nah, aset tetap yang disusutkan misalnya yang dijual itu adalah peralatan, mesin, ataupun bangunan, maka keuntungan ataupun kerugian itu dikatakan terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut. Keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap antara induk dan entitas anak akan terrealisasi pada saat pelepasan ataupun penggunaan aset tetap. Nah, untuk aset tetap yang tidak disusutkan, keuntungan atau kerugian akan terrealisasi pada saat pelepasan aset tersebut. Sedangkan untuk aset tetap yang disusutkan, misalnya bangunan, mesin, kendaraan, keuntungan atau kerugian terrealisasi pada aset tersebut ketika digunakan. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan. Nah, jika PT Induk menjual tanah ke PT Anak dan pada akhir periode tanah itu belum terjual, maka keuntungan atas penjualan tanah tersebut terrealisasi. Jadi, PT Induk harus menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan jurnal eliminasi, yaitu mengeliminasi nilai tanah. Nah, mengeliminasi nilai tanah tersebut. Nah, jika transaksi itu transaksi hilir dan akhir periode tanah itu belum terjual, maka itu dikatakan keuntungan yang belum terrealisasi. Jadi PT Induk akan mencatat keuntungan yang belum terrealisasinya sebesar saham kepemilikan PT Induk saja. Selanjutnya kita masuk ke transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan. Untuk transaksi penjualan ini, antara entitas induk dan entitas anak, keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap akan terrealisasi seiring penggunaan aset tersebut. Nah, dampak transaksi penjualan aset tetap disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Nah, jika PT Induk menjual kendaraan kepada PT Anak, kemudian PT Anak menggunakan kendaraan tersebut untuk operasional dan menyusutkan kendaraannya selama sisa masa pemanfaatan, yaitu 3 tahun misalnya. Nah, karena transaksi itu terjadi pada PT Induk dan PT Anak, yang satu kesatuan usaha, maka keuntungan penjualan kendaraan itu yang dicatat oleh PT Induk belum terrealisasi karena sampai akhir periode kendaraan itu masih di PT Anak dan harus membuat pencatatan untuk menangguhkan keuntungan dari penjualan kendaraan tersebut. Dan karena ini juga termasuk transaksi hulu, maka PT Induk mencatat secara penuh keuntungan yang belum terrealisasi, sehingga keuntungan itu harus dieliminasi dan akan memunculkan akumulasi penyusutan kendaraan. Baiklah, itu saja penyampaian materi bab 6 dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.